mau bahas apa ya? Apa ya? Oh iya, kita akan membahas matematika diskrit. Benar, matematika diskrit. Tapi ngomong-ngomong matematika diskrit, apa sih itu? Matematika diskrit ya. Jadi matematika diskrit adalah cabang matematika yang dimana mengkaji objek-objek diskrit. Apaan tuh? Objek-objek diskrit. Objek-objek diskrit itu apa? Oh iya, nah teman-teman, objek-objek diskrit itu adalah sejumlah elemen berhingga yang berbeda atau disebut sebagai integer atau elemen-elemen yang tidak berkesinambungan atau disebut sebagai unconnected. Nah, kita kan sudah tahu mengenai matematika diskrit beserta objek-objeknya. Kita kan jurusan informatika. Mengapa kita harus belajar matematika diskrit? Oh iya ya, kenapa? Jadi gini teman-teman, matematika diskrit itu berkesinambungan dengan jurusan kita nih, yaitu jurusan informatika. Jadi matematika diskrit merupakan seperti logikanya dalam informatika. Nah, jadi 3 komponen pentingnya, yaitu yang pertama merupakan konsep dasar dalam memahami informatika atau logika ilmu komputer nih teman-teman. Kedua itu gegara informasi yang disimpan dan dimanipulasi di dalam komputer itu berupa atau dalam bentuk diskret nih teman-teman. Makanya kita perlu mempelajari matematika diskret sehingga kita bisa paham nih cabang ilmu di dalam informatika. Nah, yang ketiga, matematika diskrit diimplementasikan dalam keamanan komputer, basic data, jaringan komputer, sistem operasi, dan algoritma. Oh gitu, udah paham kan? Udah. Nah selanjutnya kita mau bahas apa ya? Apa ya? Oke, next ya. Kenapa, Gaby? Dompet aku hilang, Ra. Nih, dompet kamu ini hilang atau tertinggal di rumah? Nah, itu aku lupa. Tapi tadi kayaknya, aduh. Tunggu. Tadi aku ngomong atau itu masuk materi logika matematika nggak sih yang silogisme? Iya deh, iya. Nah, tapi dia ada 3, Gap. Tadi kan aku bahasnya atau itu disjungsi ya? Iya. Berarti ada 2 lagi. Apa ya kira-kira 2 lagi? Nah, 2 lagi itu konjungsi dan negasi. Oh iya, kalau negasi itu berarti yang itu ya kebalikan dari pernyataannya ya. Kamu bilang dompet kamu itu nggak ketemu gitu. Iya. Terus aku jawab tertinggal atau nggak hilang gitu. Berarti negasinya tuh dompet kamu tidak tertinggal dan tidak hilang dong, Gap. Iya, Ra, itu benar-benar contoh dari negasi. Kalau contoh dari konjungsi apa ya? Oh iya, konjungsi ya. Konjungsi itu pernyataannya berupa dan gak sih? Iya, benar. Nah, dan. Apa ya? Ini dompet kamu. Oh iya, makasih, Ra. Berarti dompet kamu tidak hilang dan tidak tertinggal. Berarti kan dompet aku tidak hilang dan tidak tertinggal. Berarti itu salah satu contoh dari konjungsi. Yeay, kita udah bahas materi ya. Nah, seperti cerita Gaby tadi, itu termasuk materi silogisme nih teman-teman, yang dimana masuk ke materi logika matematika diskrit. Contoh tadi sudah disebut nih silogisme, ada konjungsi, disjungsi, sama negasi. 2 contoh lagi dari logika matematika diskrit adalah implikasi dan biimplikasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih logika matematika diskrit itu apa sih? Jadi logika matematika diskrit adalah sebuah pernyataan atau statement yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Nah, sebelum membahas logika matematika diskrit, kita harus tahu dulu nih penalaran dari logika matematika diskrit. Jadi, penalaran dari logika matematika diskrit ada 2, yaitu penalaran deduktif sama induktif. Nah, untuk penalaran deduktif itu apa sih? Jadi, penalaran deduktif yaitu penalaran yang bersifat atau mengikuti premis-premis yang dimana menarik suatu kesimpulan berdasarkan berandaian. Nah, sedangkan untuk penalaran induktif adalah suatu premis-premis yang mengikuti, yang dimana menarik kesimpulan bersifat faktual. Nah, segitu nih materi logika matematika diskrit. Untuk materi selanjutnya, apalagi ya?
sebentar lagi kan kita semester 3 nih, dan kita tuh bakal milih sendiri kan KRS kita mau kemana gitu. Kira-kira kamu udah tahu nggak sih gambaran kamu mau ambil apa gitu? Ambil apa ya? Belum tahu lah. Aku juga belum tahu sih sama metodenya kayak gimana. Kalau nggak salah aku pernah denger ya, metode kita tuh kayak misal kita memilih suatu himpunan dari jurusan itu gitu. Jadi jurusan itu tuh kita memilih himpunan-himpunannya. Himpunan? Mm-mm. Himpunan jurusan? Iya. Bukannya itu mirip dengan materi relasi di matematika diskrit kita ya? Oh iya kan? Nah, aku ada contoh nih lah. Mana? Nih, misalnya ini data kelas kita. Dan nama ini merupakan A, yang dimana itu adalah domain. Nah, mata kuliah ini merupakan himpunan B. Nah, dari sini kita bisa membuat pemisalan. Misalnya himpunan A-nya itu ada dua. Dan dari kita lihat orang yang jadi ada benar. Ada kita sama. Sama bisa masih. Dan sama juga ada itu sih. Dan kalau kamu bisa dari kita dapat hasil itu. Nah, di sini sudah dapat dua relasi, yaitu aku dengan jaringan komputer dan Rara dengan desain animasi. Nah, kenapa Ara tidak ada relasinya sama sekali? Karena dia tidak mengambil dari salah satu himpunan B ini. Jadi itu contohnya tuh begitu, Ra. Wah, berarti pas kita pemilihan jurusan itu berkaitan dong dengan materi relasi matematika diskrit. Iya. Ya. Apa banget kan? Iya dong. Nah, baik teman-teman, jadi sesuai dari cerita tadi, udah bisa nih nyimpulin apa sih itu relasi, dimana tadi kan relasi itu adanya dua himpunan, dimana himpunan A dan himpunan B gitu. Himpunan A itu merupakan sebuah domain dan himpunan B itu merupakan sebuah range atau hasilnya. Nah, selain bahas relasi itu dia punya dua sifat loh teman-teman. Sebenarnya banyak sih sifatnya, cuman untuk kali ini kita cuma ngebahas dua sifat aja, yaitu sifatnya itu refleksif dan juga sifat transformatif. Nah, apa sih perbedaan antara refleksif dan transformatif ini? Nah, kalau refleksif ini dia bisa mengambil dirinya sendiri. Misalnya ada himpunan A nih. Himpunan A itu bakal ngambil lagi di himpunan A. Misalnya himpunan A itu 1, 2, 3, dan 4. Maka relasinya itu adalah A 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Nah, sedangkan transformatif tadi dia merupakan sebuah transformasi gitu untuk himpunan yang lainnya. Contohnya nih himpunan A itu 1,2 dan 3,2. Nah, himpunan 2 tadi itu menjadi transformatif untuk 1,2 dan 3,2. Seperti itu teman-teman. Main apa nih? Main Tangga. Nah, kalau misalkan main berdua itu berarti bisa ditentuin kan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi satu orang menang, satu orang kalah. Kalau misalkan mainnya bertiga nih aku ikut. Gimana coba cara nentuin yang menang dan yang kalah? Gampang. Aku duduk nih. Kita tinggal implementasikan aja pakai cara permutasi di matematika diskrit nih. Nah, jadi nama permutasinya itu permutasi siklus atau melingkar. Nah, jadi misal nih 3 orang nih kamu ikut main. Nah, dalam suatu permainan ini ada 3 orang. Nah, caranya dari 3 pemain ini tinggal kita kurang 1. Lalu kita faktorialkan. 3 kurang 1 kan 2. 2 faktorial berarti 1 kali 2 nih. 1 kali 2 2. Nah, berarti kita dapat 2 pemain yang menang dan 1 yang kalah. Gampang kan? Oke, paham. Nah, aku juga ada permainan baru nih. Kan tadi kita udah bahas permutasi itu 2 kartu. Dan ini kartu ramal. Wah, kartu ramal. Nah, kebetulan kan ada Gaby sama Rara. Karena aku mikir nama Rara agak lebih panjang, jadi kita pakai nama Rara deh. Nah, coba ambil Rara. Bebas ya. Bebas aja. Oke. Nah, cuma ramalan ini bukan sembarang ramalan gitu. Takut banget. Karena ramalnya kita pakai permutasi matematika. Nah, di sini kan aku bilang elemen yang sama. Nama kamu tadi siapa, Ra? Zahra ini. Oke, Zahra ini itu berapa angka, Gem? Ada J, A, H, R, A, I, M, I. Oke, ada 8. Berarti kan tadi elemen yang sama. Menurut kamu dari Zahra ini itu berapa elemennya yang sama atau hurufnya yang sama? Ada 2, ada dan I. A itu ada 2 huruf dan I ada 2 huruf. Oke, nah karena aku bilang permutasi elemen yang sama, berarti tadi kita bisa permutasiin di mana itu kan huruf angkanya itu jumlahnya 8 ya. Berarti 8 faktorial dibagi dengan 2 huruf yang sama tadi.
kombinasi. Nah, bahas-bahas kombinasi kayaknya itu bisa kita kaitkan nggak sih dengan pemilihan Himaka kemarin BPH? Bisa sih? Pendaftarannya. Ya. Bisa dong. Nah, anggap deh, misalkan aku misalnya nih, ada 100 orang yang mau daftar Himaka nih, Gap, misal. Ya kan kemarin kalau nggak salah 5 deh divisi yang mau diambil. Nah, misalkan dari satu divisi itu ada 4 orang yang mau diambil, berarti 5 kali 4, 20 orang. Kalau kita kombinasiin gimana sih caranya? Berarti tinggal dari 100 itu berarti 100 kombinasi 20 dong ya. Nah, berarti 100 faktorial dibagi dari 20 faktorial itu. Nah, di pembagiannya itu berarti kita kalikan lagi nih, berarti 100 dikurang 20. Nah, itu difaktorialkan. Berarti 100 faktorial per atau dibagi dengan 20 faktorial dikali 80 faktorial. Nah, 80 faktorial itu didapat dari 100 kurang 20. Oke, jadi rumus kombinasi itu udah ada ya ternyata. Cuma bagaimana cara kita nerapin dari soal sedita ke rumusnya. Nah, jadi kita sekarang udah kelar nih, udah bahas permutasi, kombinasi, Kombinatorial. Oke, udah lengkap ya, berhasil visi kita. Nah, dari video tadi kita dapat menarik materi yaitu mengenai kombinatorial. Kombinatorial adalah sebuah cabang matematika untuk menghitung rumus-rumus, jumlah, penyusun objek-objek tanpa harus mengenumerasi penyusun objek penyusunnya. Nah, kombinatorial ini terbagi 3, yaitu yang pertama ada permutasi, yang kedua ada permutasi dengan elemen, yang ketiga ada kombinasi. Nah, dari permutasi tadi dapat kita ambil contohnya, yaitu pada saat ingin menghitung berapa sih jumlah pemenangnya pada permainan ular tangga. Nah, yang kedua ada permutasi dengan elemen yang sama, yaitu pada saat mengeja nama, di mana ada Zahra ini dengan 2 huruf yang sama, yaitu A dengan 2, I dengan 2. Nah, contoh yang ketiga adalah kombinasi. Kombinasi dapat kita lihat pada saat mencari tahu peluang kita pada saat pendaftaran Himaka. Nah, sekian dari materi mengenai kombinatorial. Dar, kamu ngapain nih? Ini aku bingung. Kan setiap hari aku harus naik Gojek pergi ke kampus karena kan aku jauh. Jadi kayak aku kan ngerasa pengeluaran aku banyak banget hari ini gitu. Jadi aku mau ngecoba nih ngerumusin pakai rumus fungsi dari Caranya? matematika diskrit. Caranya gimana, Ra? Gampang banget gini. Kan ini ada fx ya, ini ada fx sama dengan ax tambah b. Jadi aku perumpama ini, x ini sebagai jarak tempuhnya aku, a ini sebagai biaya pengeluaran aku pergi, dan b ini sebagai pulangnya. Nah, aku tinggal masukin jaraknya aku, biaya aku a dan b ini, aku bakal dapatin nih berapa biaya sehari aku ke kampus bolak-balik, seperti itu. Oke, tapi kayaknya fungsi ini kan banyak. Oh, aku kemarin ada catatannya nih. Fungsi dalam matematika diskrit itu ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi kuadrat, fungsi linear, fungsi polinom, fungsi irasional, fungsi pecahan, dan fungsi ganjil. Jadi jumlahnya itu ada 8 fungsi. Oh, berarti fungsi itu banyak ya, nggak Iya. cuma 1 doang. Berarti Banyak. 8 dari yang kamu sebut tadi ya. Oh iya, kalian tahu nggak sih kemarin tuh aku kan beli ini. Nah, aku tuh dapat diskon. Wah. Jadi aku mau coba lagi. Kira-kira dapat diskon lagi nggak ya? Oh, kalau ngomong-ngomong diskon ya, kayaknya kita pernah belajar nggak sih materi induksi matematika di matematika diskrit itu? Oh iya, kan? iya, Kan iya. kamu bertanya-tanya nih, besoknya kamu dapat diskon lagi nggak? Nah, sebenarnya itu bisa masuk ke langkah induksi. Jadi induksi itu cara menyelesaikannya ada 2 langkah nih. Yang pertama basis induksi, sama yang kedua langkah induksi. Nah, jadi basis induksi itu tuh termasuk kayak hipotesisnya. Kamu kayak menerka-nerka apakah besoknya kamu beli air itu lagi dapat diskon atau enggak. Jadi itu termasuk hipotesisnya, kamu masih kayak berandaikan. Nah, terus kalau langkahnya itu dia sama kayak basis induksi, cuman ada 2 pilihan. Jika kamu memang dapat diskon lagi berarti itu benar, dan jika tidak ya berarti salah gitu. Nah gitu, berarti induksi matematika itu ada langkah doang kan? Iya, basis, ada basis. sama langkah induksi. Iya, betul. Sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir kehidupan kita ini selalu sambung gak sih, kayak nyambung Iya. gitu sama matematika. Berhubungan terus kan? Jadi kayak
sebenarnya matematika itu gampang gak sih? Kayak ada itu loh, bernyambungan gitu. Kayak kamu nih senggol dikit, itu termasuk matematika. Kayak gampang aja gitu. Aku muji kamu Matematika. Jam berapa nih? Iya, udah mau mulai kelas. Ayo. Asik kan ngobrol ini. Tahu nih. Ayo, Gem. Oh, buru-buru. Udah jam berapa ini? Wah, mau hampir jam 1. Buru-buru. Oke, sekian materi dari kelompok berapa tuh kita? Ya itu kelompok kami. Kita ucapin terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita buru-buru. Bye.